ini disiapkan untuk hunian milenial yang kalau mereka beli bonusnya dapat kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Depok, jajaran pimpinan kementerian atau lembaga, direksi dan Dewan Komisaris Perum-Perumnas, serta seluruh BUMN yang hadir, dan Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Samesta Mahata Margonda Depok, Jawa Barat dalam acara peresmian hunian milenial untuk Indonesia. Hadirin yang kami hormati, Perumnas bersama beberapa BUMN lainnya telah bersinergi menyuguhkan 7 pilot project hunian di Depok, Jakarta, Tangerang Selatan, Bogor, dan Karawang yang dispesifikan bagi generasi milenial dengan konsep rumah susun terintegrasi transportasi atau TOD, rumah susun di tengah perkotaan, dan rumah tapak berteknologi precast. Diharapkan kehadiran hunian milenial untuk Indonesia yang diusung oleh BUMN mampu menjadi solusi atas backlog perumahan, terutama bagi 81 juta milenial Indonesia yang belum memiliki rumah sesuai data 2019 silam. Mengawali acara hari ini, kita dengarkan laporan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Bapak Wakil Menteri BUMN 1, Bapak Pahala Mansuri, Wakil Menteri 2, Bapak Kartiko Wiratmojo, Bapak Mardiono sebagai utusan khusus Presiden Republik Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Rajunuluku, Wali Kota Depok, jajaran Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, lembaga daerah, dan tentu jajaran komisaris dan direksi yang para milenial yang hadir ini. Bapak Presiden, seperti Bapak Presiden sudah selalu ingatkan kepada kami bahwa wilayah Indonesia adalah 75% laut dan 25% darat. Artinya ada keterbatasan wilayah tanah di Republik Indonesia. Bapak juga kemarin menyampaikan kepada saya bahwa sekarang total penduduk di perkotaan atau di urbanisasi itu 56,7%, sedangkan yang di pedesaan itu 43,3%. Artinya tentu wilayah perkotaan akan semakin padat dan akan makin menantang dalam mengatur transportasi dan tentu hunian untuk masyarakat. Bapak Presiden juga bicara 58% penduduk Indonesia hari ini di bawah 40 tahun, dan juga tadi yang sudah disampaikan 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda. Ini data dari Kementerian PUPR, belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itu Bapak, kami dengan Kementerian PUPR waktu itu berinisiasi untuk mengkoordinasikan seluruh BUMN yang hadir. Ada Perumnas, ada PTN, PLN, lalu BUMN Karya, ada PP, Adikarya, dan lain-lain. Dan tentu PT Kereta Api Bapak yang mempunyai lahan seperti kawasan hari ini, di mana ini tidak lain juga promosi Pak Bas waktu peluncuran tahun 2021 Bapak yang tadi disampaikan, promosinya beli hunian mendapat kereta waktu itu. Dan inilah bagaimana kita ingin memastikan bahwa masalah hunian yang disinergikan dengan transportasi umum bisa menjadi solusi untuk menekan juga penggunaan kendaraan pribadi agar kemacetan bisa dikurangi. Sebagai laporan Bapak, kita sudah menyelesaikan 7 lokasi dengan total pendanaan 5 triliun, di mana total unit ini 8.348,
dan alhamdulillah tingkat kelakuannya di atas 65%. Dan 41% adalah millennials yang membeli tempat ini, Bapak. Lalu kalau bisa lihat ini juga sudah ada di Depok, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang. Nanti insya Allah kalau Bapak berkenan, kita juga akan luncurkan kembali di kalender setelah Lebaran. Sebagai laporan Bapak, untuk khusus yang Bapak kunjungin hari ini, yaitu Semesta Mahata Margonda, ini total unitnya 940, tingkat kelakuannya cukup tinggi Pak, 78%. Karena memang fasilitas ini dekat dengan UI dan tentu fasilitas pendukung lainnya seperti mall dan lain-lain. Tentu kami harapkan dengan dorongan Bapak hari ini, kami bisa terus meningkatkan proyek daripada hunian millennials ini di berbagai kota ke depannya Bapak. Karena itu PT Kereta Api sudah akan paparan dengan saya dan para wamen mana titik-titik berikutnya yang ada di luar Jakarta. Mohon arahan kepada kami Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan prosesi memutar mock-up kunci, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian hunian milenial untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang saya hormati, saya sangat menghargai ide besar dan dilaksanakan, bukan hanya ide saja, tapi dilaksanakan di lapangan. Pembangunan TOD baru, utamanya di kota-kota yang sudah macet di semua titik. Dan hari ini kita lihat, ini gagasan Menteri Erick Thohir, terus kita apresiasi karena setelah saya masuk tadi, ruangannya, kamarnya sangat bagus, kemudian juga fasilitas pendukungnya juga sangat bagus, dan yang paling penting ini disiapkan untuk hunian milenial yang kalau mereka beli bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat, sudah masuk ke KRL atau kereta api, kemana-mana pun bisa. Sehingga kita semuanya tidak tergantung dengan kendaraan pribadi, dengan mobil yang memacetkan, utamanya di Jabodetabek. Saya tadi sudah perintahkan agar dibangun tidak di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi di kota-kota yang sudah mengalami kemacetan harus pembangunan TOD seperti ini harus. Harganya saya kira juga terjangkau. Tadi yang ada subsidi FLPP-nya dijual 200 juta. Yang tidak ada subsidi, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta. Cicilannya juga murah. Sehingga sangat pas sekali kalau untuk hunian anak-anak muda kita, hunian milenial ini lagi akan kita kembangkan di semua kota yang memiliki TOD, utamanya lahan-lahan PT KAI yang tidak termanfaatkan dengan baik. Nanti kerjasama dengan PP, dengan Perumnas, dengan Kementerian PU, saya kira harus kita bangun sebanyak-banyaknya hunian seperti ini. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan yang paling saya senang kalau di sini, yang di Depok ini, melompat mau ke rumah sakit dekat, melompat mau ke UI dekat, melompat mau ke HI juga dekat karena langsung meloncat ke kereta api sudah sampai dalam waktu yang sangat singkat kemana-mana. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya resmikan hunian milenial untuk Indonesia yang ada di Depok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan pemutaran kunci mock-up sebagai tanda peresmian hunian milenial untuk Indonesia.
Kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Hadirin sekalian, dengan demikian seluruh rangkaian acara peresmian hunian milenial untuk Indonesia telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Jangan maju lagi dong, nggak nyampe kabelnya. Aman-aman gua. Ya, ini memang yang dibutuhkan oleh kota-kota besar, tidak hanya Jabodetabek, tapi kota-kota besar di tanah air ini memang harus pertama dibangun hunian yang vertikal atas. Kemudian yang kedua di pusat-pusat kota, memang tanah-tanah KI yang banyak ini harus juga segera dikerjakan, dibangun seperti ini, sehingga kekurangan hunian baik yang milenial maupun masyarakat itu bisa tersedia dengan baik. Dan yang paling penting ya, cepat bisa menjangkau ke semua titik yang diinginkan, seperti yang di sini, kuliah dekat, rumah sakit dekat, mau ke tengah kota, tinggal masuk ke KRL langsung sudah 15 menit sampai. Hunian yang terintegrasi dengan transportasi massal yang diperlukan. Tidak semuanya orang pakai mobil, semuanya beli mobil, semuanya, sehingga macet di mana-mana. Saya kira jangka panjang ini sebuah contoh yang baik. Pak, hunian dengan harga terjangkau kan banyak di daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang gitu Pak, untuk akses transportasinya sendiri. Iya, ini pilihan-pilihan, memang pilihan-pilihan. Transportasi massal yang sudah tersedia, ini sudah ada KRL, ada kereta api, ada MRT, ada LRT, itu dulu yang sudah siap, yang titik-titik TOD yang siap itu yang dibangun terlebih dahulu. Karena kalau kita mengikuti hunian-hunian yang ada di luar Jakarta, kemudian juga membawa transportasinya ke sana, belum tentu mudah, karena kita harus pembebasan. Yang paling sulit adalah pembebasan lahan. Nah, ini kan lahannya sudah ada, itu yang segera dibangun. Dan yang paling penting, masyarakat ada pilihan-pilihan. Yang di tengah kota ada, yang di dekat transportasi massal ada, yang di luar Jakarta juga ada. Saya kira yang pilihan-pilihan itu semuanya tersedia, tinggal dipilih yang mana yang cocok. Pak, bentar lagi mau menjelang Lebaran, Bapak open house Lebaran. Untuk open house Lebaran ini kita kan sudah 3 tahun tidak
buka puasa bersama, tidak open house. Saya memberikan keleluasaan untuk semuanya bisa berjumpa dengan keluarga besarnya, bisa berjumpa dengan sahabat-sahabatnya, bisa berjumpa dengan tetangga-tetangganya. Pak, soal ini kan pandemi COVID kan tentunya melonjak lagi di beberapa negara ya Pak. Nah ini ada arahan atau tindakan Pak mengingatkan besok juga akan mungkin dengan jumlah besar Pak. Yang paling penting satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster. Yang kedua, dari sero survei yang kita miliki, imunitas kita sudah mencapai 98,5%. Artinya tinggi sekali. Tetapi juga hati-hati yang belum, sekali lagi, yang belum vaksin, apalagi yang belum booster, segera minta divaksin. Agar semuanya lingkungan kita terjaga dari COVID. Memang ada kenaikan, tetapi kita masih jauh di bawah standarnya WHO. Standarnya WHO kurang lebih 8.000 dan kita berada di angka 600 sampai 900. Saya kira kita masih terkelola, terkendali dengan baik. Ada Bapak Ya, tadi kan sudah saya perintah, tidak hanya di Jabodetabek, tapi di kota-kota lain, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, di semua kota yang sekarang sudah macet, Palembang ini sudah mulai macet, segera bangun TUD yang ada. Nanti tanyakan ke Pak Menteri Erik. Ya kalau sampai di meja saya, detik itu juga saya tanda tangan. Tapi memang kita ini kan membuat perpres dan menghitung tunjangan itu kan juga memerlukan konsolidasi antar kementerian. Ya. Tapi yang paling penting kan haknya tidak hilang dan akan kita percepat. Kemarin baru saja kita bicarakan. Ya, perampasan aset Pak, itu surplusnya katanya perampasan aset Pak, RUU itu enggak? Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga pada DPR, pada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung, ya bagian saya terbitkan perpres secepatnya. Dan kita dorong sudah lama kok. Kita nggak rampung-rampung. Pak, Ya. Pak Kaisang